Dalam kehidupan, tentunya tak akan pernah lepas dari mara bahaya yang terjadi. Namun ternyata ada orang-orang yang mengalaminya berhasil selamat, mungkin karena keberuntungan ataupun kesigapan. Berikut pemirsa, inilah deretan momen saat hidup memberikan peluang kedua di tengah tragedi mencekam versi Cafe Plus 62. Seorang pengendara sepeda motor nyaris kehilangan nyawa saat berhadapan dengan sebuah truk di jalan. Dalam rekaman video dashcam sebuah mobil, terlihat sepeda motor membawa muatan cukup banyak melaju cukup kencang. Namun saat sampai di sebuah tikungan, sepeda motor itu kehilangan keseimbangan. Naasnya lagi, saat pengendara sepeda motor itu jatuh, melintas bersamaan sebuah truk dari arah berlawanan. Beruntung pada detik-detik mencekam itu, ia berhasil selamat. Supir truk langsung banting setir, sehingga hanya kendaraannya yang terlindas sampai hancur. Karena ugal-ugalan, beberapa orang warga nyaris tertabrak sebuah mobil yang hilang kendali. Hal ini bermula dengan sebuah mobil yang berkecepatan tinggi, sehingga sulit untuk melakukan pengereman. Karena tidak melihat adanya beberapa warga yang berada di jalanan tersebut, mobil itu akhirnya hilang kendali. Tidak sampai di situ, pengemudi mobil tersebut hampir saja menabrak beberapa orang warga. Beruntung mereka masih selamat dari kejadian tersebut. Sebuah insiden membahayakan dilakukan oleh seorang pengemudi mobil, di mana kala itu ketika jalanan sedang aman dan tenang, tiba-tiba ia kehilangan kendali terhadap mobilnya. Dalam video tersebut tampak bahwa mobil itu dikendarai dengan kecepatan tinggi. Sontak mobil tersebut pun terlihat hilang kendali dan langsung menabrak sebuah warung yang berada di pinggir jalan. Pedagang warung tersebut pun begitu terkejut dengan kejadian itu. Beruntung ia masih terselamatkan dari insiden tersebut. Bagi sebagian orang, datang ke taman bermain dan menaiki wahana beradrenalin memang adalah wujud kebahagiaan tersendiri. Tak ayal banyak taman bermain yang mulai membangun wahana-wahana tergila yang dapat membuat banyak orang datang untuk mencobanya. Seperti beberapa wahana berikut ini. Taman bermain Six Flags Amerika dibuka pada tahun 1917 dan hingga saat ini masih beroperasi. Salah satu wahana yang menarik pengunjung untuk datang adalah roller coaster yang bernama Wild One. Taman bermain ini memiliki giant coaster yang berbahan dasar kayu. Dengan bahan-bahan operasional yang terhitung tua, namun bagian yang benar-benar orisinil dan tidak diubah sejak zaman dahulu adalah kereta, motor, dan rantai perangkat roller coaster tersebut. Sehingga menjadi adrenalin baru bagi para pengunjung untuk memainkan roller coaster tua satu ini. Sebuah roller coaster yang tidak kalah menantang lainnya bernama Gravity Max, menjadi roller coaster dengan atraksi yang menakjubkan. Hal ini karena ketika berada di lintasan teratas, bagian dari lintasan roller coaster akan terlipat dan menukik tajam. Hal ini akan membuat kereta roller coaster terkunci pada suatu bagian lintasan dan dimiringkan hingga 90 derajat. Saat kereta sudah terkunci dengan sempurna, barulah kereta akan dilepaskan dan membuat para pengunjung berteriak. Roller coaster ini diperuntukkan bagi siapa saja yang memiliki adrenalin tinggi. Wahana lainnya yang juga diperuntukkan bagi yang beradrenalin tinggi adalah wahana bernama Insanity, yang terletak di Taman Bermain The Strat, Las Vegas. Dalam wahana ini, pengunjung akan dibawa terbang dan melihat pemandangan kota dari ketinggian 270 meter. Ketika menaiki wahana ini, tempat duduk akan dibuat menggantung dan dimiringkan hingga 70 derajat menghadap ke bawah.
Pemirsa, indahnya kisah asmara nyatanya tak hanya dapat ditemukan di kisah-kisah dongeng atau drama romantis semata. Jika Anda dipertemukan oleh orang yang tepat, bukan tak mungkin kisah cinta Anda akan lebih indah dari yang ada di layar kaca. Puncak perjalanan cinta sepasang insan mungkin memang bermuara pada pernikahan. Maka itu tak heran jika sejumlah individu berikut ini rela melakukan apa saja demi melamar sang pujaan hati agar mendapat happy ending yang indah bak kisah di layar kaca. Viral di sosial media, momen mencengangkan ketika seorang wanita asal Bemi, Kecamatan Gembong Pati, dilamar sang kekasih dengan rangkaian seserahan yang tak main-main. Mulai dari mobil mewah, motor, uang tunai 100 juta rupiah, hingga kerbau. Tidak hanya itu, terdapat pula rangkaian seserahan berupa emas dan kebutuhan pokok, mulai dari beras, kelapa, hingga aneka camilan. Saking fantastisnya seserahan yang diberikan pihak lelaki, rangkaian truk yang mengangkut seserahan itu pun seketika viral di media sosial hingga menjadi sorotan warganet. Wah, benar-benar totalitas ya demi si pujaan hati. Lain daripada yang lain jika biasanya agenda lamar-melamar dilakukan oleh pihak lelaki. Tetapi seorang wanita pemberani dalam video berikut ini justru berinisiatif untuk melamar kekasihnya lebih dulu. Bahkan di momen tersebut, wanita itu sengaja menyewa jasa penyelam di SeaWorld untuk mengibarkan secari kertas bertuliskan ajakan menikah yang ditampilkan dari balik salah satu akuarium. Tentu saja momen tersebut berhasil membuat kekasihnya terkejut. Tanpa berpikir lagi, pria itu pun sontak menerima lamaran sang kekasih yang begitu total mengajaknya menikah. Ini sih the real emansipasi ya girls. Tak kalah romantis dan sukses bikin kaum jomblo gigit jari. Demi membuktikan cintanya yang seluas lautan, seorang pria romantis dalam video berikut ini nekat melamar sang kekasih saat keduanya tengah menyelam di laut lepas. Dalam prosesi tersebut, pria itu terlihat memakaikan sebuah cincin di jari manis kekasihnya yang kala itu masih berada di bawah permukaan laut. Momen lamaran di dalam laut ini tentu saja berhasil menarik perhatian warganet. Banyak yang mengaku salut akan perjuangan pria itu untuk meminang sang kekasih dengan cara yang anti-mainstream. Ekspektasi seringkali tidak terjadi sesuai realita, sehingga menyebabkan hal-hal di luar dugaan terjadi. Niatnya sudah serius, tapi malah berujung gelak tawa. Ini dia momen serius, namun malah berubah menjadi lucu dan penuh tawa. Tergantung dari bertumpu-tumpunya, berkali-kali tumpu rondek berapa kali. Kejadian kocak dilanda oleh para siswi yang diduga dapat tugas untuk mewawancarai pelaku usaha UMKM. Akibat kurang pengarahan, lantas jawaban narasumber jadi malah terdengar lucu karena tidak sesuai pertanyaan. Bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha gitu? Ya gorengan ya apa itulah multi-multi. Awalnya para siswi itu bertanya terkait kiat-kiat menjalani usaha. Tak lama berselang, ketika ditanya karakter yang harus dimiliki pegiat usaha, ternyata penjual malah menjawab dengan gorengan, lalu bila ada yang bantu, ia akan senang. Bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha gitu? Ya gorengan ya apa itulah. Kalau ada orang yang bantu ya nggak apa-apa. Sontak, pemilik usaha sukses membuat para siswi tertawa karena diduga tidak paham apa maksud pertanyaan. Orang yang bantu ya nggak apa-apa. Ada kerusuhan yang kembali pecah di kawasan. Kejadian kocak juga pernah terjadi beberapa waktu lalu di sesi wawancara seorang reporter dengan narasumber. Sedang asik berbincang, tiba-tiba seorang anak muncul dan penampilannya ternyata mirip karakter kartun Dora the Explorer. Tanggapan saya ini sangat luar biasa, antusias peserta. Awalnya ketika sedang berbincang dengan narasumber, terlihat anak itu sudah muncul dari kejauhan. Diduga pertama kali melihat wawancara untuk televisi. Ia penasaran dan ingin melihat langsung seperti apa prosesnya. Namun seketika, kemunculannya sampai di depan kamera membuat perhatian orang di sekitarnya teralihkan. Tanggapan saya ini sangat luar biasa, antusias peserta pun.
karena menyiapkan sarapan karena nenek saya tidak bisa memasak. Rupanya momen canggung saat wawancara ayah sendiri juga dialami oleh siswi yang satu ini. Tidak bisa menahan tawa, awalnya sudah serius, tapi sebuah senyuman membuat semuanya jadi buyar. Nggak tentu, Neng. Kadang-kadang ya waktu rame, nyampe lah 1,5 juta mah gitu. Terlihat awalnya ia seperti sedang serius wawancara dengan salah satu warga sebagai tugas sekolah. Namun berhubung ia wawancara ayah sendiri sebagai narasumber, seketika kesalahan sekecil apapun malah berujung dengan gelak tawa. Nggak tentu, Neng. Kadang-kadang ya waktu rame, nyampe lah 1,5 juta mah gitu. Terlihat saat sang ayah mulai tersenyum, kemudian suasana serius langsung buyar. Nggak tentu, Neng. Kadang-kadang ya waktu rame, nyampe lah 1,5 juta mah gitu. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, petugas di sejumlah sektor memang dituntut untuk bergerak sigap demi melakukan aksi penyelamatan bagi warga yang membutuhkan. Aksi-aksi heroik yang telah mereka lakukan membuat mereka kerap kali menjadi pahlawan dalam beragam situasi kritis. Seperti yang terangkum dalam momen-momen bikin salut berikut ini. Bikin gak habis pikir, dalam upaya melarikan diri dari kejaran pihak keamanan, seorang pria yang tidak lain merupakan pelaku kriminal ini justru nekat masuk ke dalam gorong-gorong yang amat sempit. Alhasil, bukannya berhasil melarikan diri, pelaku itu justru terjepit di antara gorong-gorong tersebut. Mau tak mau, petugas pemadam kebakaran pun diturunkan untuk melakukan evakuasi sang kriminal. Berbekal peralatan bor, petugas pemadam kebakaran pun mulai membongkar gorong-gorong tersebut demi membuka celah, hingga pelaku kriminal itu dapat dikeluarkan dari dalam sana. Dalam menunaikan tugasnya, petugas damkar memang seringkali berhadapan dengan bahaya yang turut mengancam keselamatannya. Apalagi jika mereka harus bertugas di tempat-tempat yang cenderung ekstrim. Seperti yang dialami oleh petugas pemadam kebakaran di California ini. Saat tengah melakukan penyelamatan di sebuah lokasi berangin yang kencang, dia justru terjebak bahkan terluka. Merespon insiden tersebut, anggota damkar lainnya bergegas menurunkan sebuah helikopter ke TKP untuk menolong rekannya. Di tengah angin yang kencang dan medan yang curam, seorang petugas pun turun dari atas helikopter dan dengan penuh perjuangan membawa sang rekan untuk sampai di atas helikopter tersebut. Seorang wanita yang mulanya tengah memetik biji-bijian kastanya di sebuah lahan persawahan berlumpur ini tanpa sengaja terjebak di antara pekatnya lumpur dan nyaris tenggelam di dalamnya. Mendapati laporan terkait musibah tersebut, petugas pemadam kebakaran setempat pun lantas meluncur ke TKP untuk mengevakuasi wanita malang tersebut. Dalam upaya evakuasi tersebut, tim damkar pun harus menggali-gali pekatnya lumpur di lahan persawahan tersebut, hanya dengan tangan kosong. Berbekal peralatan keamanan meliputi helm dan tali, 2 orang tim damkar pun mulai terjun ke dalam lumpur demi menjangkau wanita tersebut. Setelahnya, keduanya pun bekerja sama untuk menarik wanita malang itu, hingga akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam pekatnya lumpur. Akhirnya ikut berangkat.